lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, sobat Kicau Jelata dimanapun berada yang masih setia mengikuti channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Hari ini kami sudah berada di studio ya, berdua dengan Bang Kica dan Bung Jela ini. Sudah lama kita nggak berkunjung ke studio ini, Bang ya. Ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini ya, mengenai kehidupan perpolitikan di negara kita, ini. Ada satu prahara yang terjadi beberapa pekan yang lalu, yaitu prahara yang menimpa atau melanda Partai Demokrat, di mana partai ini adalah, semua kita sudah tahu bahwa ini adalah partainya mantan Presiden SBY ya, yang mungkin termasuk beliau mungkin pendiri ataupun pemiliknya ya. Dan terjadi prahara bahwa Partai Demokrat dikudeta nih Bang, dikudeta oleh pihak lain. Ya, versinya AHY ya. Versinya AHY ya. Sebagai ketua umum ya, ketua umum Partai Demokrat. Jadi AHY mengaku bahwa partainya dikudeta dengan cara membuat satu KLB. Betul. Atau kongres luar biasa, di mana memang dalam mekanisme partai bahwa KLB ini bisa menentukan seorang ketua umum yang baru atau menggantikan pengurus yang lama gitu kan. Nah, ini apa yang kita lihat ini Bang. Jadi mungkin sebelum Bang Kica memberikan suatu pandangan, saya mau batasi dulu nih bahwa kita tidak akan masuk ke dalam masalah politik karena kita bukan orang politik. Betul. Kita bukan ahli politik. Tapi kita akan mencoba membatasi dari sisi humanis ataupun dari sisi kemanusiaan. Betul. Kemanusiaan mengenai kelembagaan partai. Ya, sebetulnya secara masyarakat kita kecewa lah ya. Sangat. Kenapa kecewa? Karena kita berharap sekali kepada partai politik ini adalah yang akan memperjuangkan harkat hidup manusia Indonesia gitu kan, rakyat Indonesia. Kemudian yang lebih hebat lagi bahwa sebetulnya partai ini adalah pilar utama dari demokrasi. Demokrasi suatu negara. Kalau pilarnya utama sekali, gampang sekali digoyang-goyang ataupun diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kan sangat riskan sekali rasanya kita mempertaruhkan negara ini kepada partai politik gitu kan. Betul. Nah, jadi kita mungkin coba kita lihat dari sisi humanisnya aja dulu barangkali. Ada apa? Ada gejala apa ini sebetulnya mengenai partai politik di negara kita ini, Bang? Iya. Jadi begini. Betul, kalau kita taruhlah kita ahli politik pun untuk meramalkan atau menganalisis perpolitikan di Indonesia ini kan emang sulit juga ya kan? Meramalkan atau memprediksi? Ya, ini persis seperti SDSB. Sumbangan dermawan, sosial berhadiah gitu ya. Ya udahlah kita nikmati aja analisisnya para pengamat politik ya kan, para ahli-ahli politik di luar sana. Lebih bagus kita membahas dari perspektif kemanusiaan ya, perspektif humanisnya gitu ya. Konflik yang ada di Demokrat ini paling tidak itu makin meyakinkan kita terhadap pernyataan bahwa dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sepanjang kepentingan abadinya itu adalah untuk kepentingan orang banyak, rasa-rasanya nggak mungkin ada konflik di partai politik. Kenapa? Karena begitu konflik, mereka akan kembali tersatukan oleh kepentingan bersama yang menyangkut orang banyak. Gitu ya. Jadi bolehlah kita bilang konflik yang ada di partai politik di Indonesia, baik itu yang sekarang sedang terjadi di Demokrat atau di partai-partai lainnya sebelum ini, lebih kepada kepentingan oknum atau orang-orang yang bersengketa tersebut, kan? Itu satu. Jadi tidak ada kawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi. Yang kedua, dalam perspektif humanis, jadi apa yang terjadi di Demokrat sekarang ini adalah drama kolosal kemanusiaan, ya kan? Drama film India ini, ada misteri di sini. Misteri itu siapa sebenarnya aktor intelektual yang menggerakkan orang-orang, ya kan? Nah, kita nggak bisa mengatakan, tetapi kita bisa merasakan, ya kan? Biarlah perasaan ini kita pelihara. Mudah-mudahan perasaan yang sama juga dirasakan oleh
banyak teman-teman di luar sana gitu kan, bahwa apa yang disebut oligarki selama ini kan ada oligarki politik, ada oligarki yang menguasai ekonomi kan. Ya. Ada yang muncul di depan, muncul depan ya para orang-orang yang sedang bersengketa sekarang. Ya. Tapi ada yang entah bandar, entah merencanakan, planning di belakang, biarlah itu jadi misteri. Jadi satu, dramanya ada misteri. Misteri. Nah, yang kedua, ada di sini pengkhianatan gitu ya. Pengkhianatan. Kita tahu bahwa SBY ini kan pada saat berkuasa dulu banyak orang-orang merapat, ya kan, menyatakan diri aku bagian dari Pak SBY. Dan kita tahu orang-orang tersebut banyak memetik hikmah, manfaat dari katakanlah mutual simbiosis itu, gitu kan. Tetapi setelah Pak SBY tidak lagi berkuasa, ya sama-sama kita lihat gitu kan, bahwa tidak ada teman abadi, kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ya, kita bisa lihat waktu menguji orang-orang ini. Dan itu kita nggak usah sebut orangnya, tapi terang benderang kita tahu orang itu besarnya di masa Pak SBY. Mau Pak kelompok atau orang dari Pak SBY mengatakan mereka yang besarkan saya, atau mereka menyatakan diri bahwa Pak SBY yang besarkan adalah kami, yang jelas itu mutual simbiosis. Demokrat tanpa SBY bukan apa-apa, kan begitu. Tapi SBY tanpa Demokrat juga bukan apa-apa. Kita tahu yang mencalonkan sebagai presiden Pak SBY dulu kan Partai Demokrat gitu ya. Orang-orang yang sekarang berseteru dengan Pak SBY tanpa Demokrat dan tanpa PSBY, mereka juga bukan apa-apa. Jadi ada di sini pengkhianatan. Ada lagi drama apa namanya itu penguasa ya. Bahwa betapa sebenarnya kekuasaan itu ada durasinya, ada masanya. Ya kan, kita sedih lah melihat bagaimana orang-orang yang tadinya satu kelompok mendewa-dewakan, ya kan, merapat ke Pak SBY, begitu Pak SBY nggak jadi penguasa lagi, segala macam sesuatu yang nggak pantas sebenarnya diumbar di publik, mereka umbar gitu ya. Nah, lalu ada juga di sini yang namanya di setiap drama itu kan ada drama keluarga gitu ya. Ini dia. Bagaimana seorang ayah ya kan harus bercapek-capek ya kan, menguras pikiran untuk meninggalkan sesuatu legasi atau singgasana atau jaminan masa depan kepada putranya, gitu kan? Dan itulah yang kita lihat di Demokrat, ya kan? Dan sebenarnya personally Bang Kica sendiri orang yang sangat hormat kepada Pak SBY, nggak tega melihat beliau di ujung usianya harus ya dalam tanda petik kembali berdarah-darah berjuang untuk apa namanya itu mengamankan posisi putranya, gitu ya. Ada juga di sini drama, tadi ada misteri, ada pengkhianatan, ada drama keluarga, ada juga drama komedi gitu kan. Bagaimana kita lihat orang-orang yang selama ini nggak ada kaitannya dengan Demokrat gitu kan, bahkan dia melekat dengan partai lain, sekarang sesumbar ya kan, memakai uniform Demokrat dan berapi-api menyatakan bahwa Demokrat harus diselamatkan gitu kan. Dan kita tahu sekarang kan zamannya pembuktian gampang ya, jejak digital gitu kan. Lalu muncullah gambar orang tersebut yang tadinya berpakaian partai A, kemudian partai B, sekarang mengaku Demokrat gitu kan. Nah, mungkin ada drama lainnya menurut pandangan Bung Bella. Oke, jadi mungkin Sobat Kicau Jelata, tadi sudah disebutkan ada 3 hal ya mengenai prahara ini oleh Bang Kica. Satu, mengenai perpolitikan kita ini sangat-sangat sulit untuk ditebak, diperkirakan. Ya nggak beda jauh dengan SBY zaman dulu, yang tiap minggu keluar angkanya kita nggak tahu. Kemudian yang kedua ada drama, di situ drama apa seperti film India, ada drama kemanusiaannya, ada drama, ada yang misterinya, kemudian ada drama kelucu-lucuannya atau ke ini ya. Ya saya sepakat dengan itu semua, bahwa inilah partai politik yang ada di negara kita. Jadi rasa-rasanya sampai kapan ini partai politik kita ini akan menjadi dewasa yang hidup tanpa drama itu ya enggak? Artinya drama itu memang memperjuangkan platform yang mereka susun di awal-awal waktu mendirikan partai itu. Jadi kalau memang platform ini masih ada, mereka tinggal kembali ke situ aja sebetulnya. Bahwa tujuannya adalah untuk ini seperti ini seperti ini. Kemudian mengenai drama keluarga ya. Ini seolah-olah kan partai politik kita ini milik keluarga ini.
Milik keluarga, didirikan oleh keluarga, sehingga bagaimana caranya untuk mempertahankan kekerabatan keluarga ini sampai ke depan nantinya. Sehingga bahwa tidak boleh ada orang lain yang akan menguasai parpol ini. Betul. Bagaimana mau berkembang kalau seperti itu kan? Mungkin. Jadi sebenarnya politik itu kalau dia tujuannya mulia, ya seharusnya politik tujuannya mulia ya, mengelola kekuasaan dalam rangka mendistribusikan keadilan sosial. Ya. Artinya orang-orang yang masuk ke politik itu adalah orang-orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, ya kan? Atau orang-orang yang nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia mungkin secara normatif pandangan awam dia nggak selesai dengan, tetapi dia udah mau mendedikasikan dirinya itu untuk orang banyak gitu ya. Nah kalau yang kita lihat kan nggak begitu ya. Bukan begitu. Nah, yang ada adalah kelompok orang yang berusaha untuk mengambil porsi dalam kekuasaan dalam rangka tanda petik untuk mensejahterakan kelompoknya, ya kan? Dan itulah yang terjadi. Nah, kelompok-kelompok orang ini juga berkelompok dengan sesama kelompok, gitu kan? Nah, itu yang kita lihat sekarang. Betapa sebenarnya checks and balances yang kata ahli ilmu politik itu tidak terjadi di Indonesia. Nggak jalan, gitu ya. 70% dari partai politik yang ada, katakanlah legislatifnya di DPR, yang kita berharap dari mereka ini terjadi pengawasan terhadap polisi kebijakan pemerintah itu berada di tangan pemerintah gitu kan. Jadi trias politika yang sebenarnya itu bagian dari pengendalian pengelolaan satu kekuasaan itu di Indonesia nggak ada. Yang ada adalah oligarki yang berkuasa, ya kan? Kenapa begitu? Nah, kita masuk lagi ke politik ini. Padahal kita udah mau. Karena apa? Pada intinya sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur pun kita ini ya memang manusia politik, zoon politikon ya kan. Rekening listrik yang kita bayar di belakangnya ada politik ya, nyenyaknya tidur kita ada politik ya, keamanan segala macam. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau Bung Jera mengatakan bagaimana supaya partai politik kita ini benar-benar dewasa dan bisa diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya itu sama kayak kita bicara ayam dan telur ini kan. Kita bicara partainya, mana yang dulu partai atau orangnya atau partainya gitu kan, nggak jadi ntar nih kan. Jadi kita udah bisa melihat benang merahnya ya dari parpol ini. Ya seharusnya parpol ini kembalilah ke platform yang mulia untuk memperjuangkan pendistribusian keadilan sosial untuk rakyat Indonesia ini kan gitu ya. Kemudian kita mengharapkan bahwa tokoh-tokoh orang-orang yang terjun ke parpol ini adalah orang-orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya, istilahnya itu mewakafkan dirinya untuk kehidupan di parpol ini, tidak lagi untuk mencari kepentingan pribadinya. Nah ini mungkin mudah-mudahan tidak terlalu jauh lah ya, mungkin harapan ini juga bisa kita wujudkan kalau memang semua orang sudah sadar mengenai perpolitikan gitu. Nah, perpolitikan ini adalah untuk membangun parpol yang kuat untuk kemajuan masyarakat. Ada yang menyatakan kenapa kita terperangkap dengan situasi yang sama terus-menerus gitu kan. Ini juga kesalahan dari kita sebagai masyarakat gitu kan. Bahwa kita ini sebenarnya tidak jauh dari feodalisme, ya kan. Jadi dalam masyarakat yang feodal itu bahwa sosok ya kan itu lebih mengena ketimbang daripada rasionalitas gitu ya. Dan sebenarnya yang harus didorong itu bukan saja pelaku dari partai politik ini gitu ya, tapi masyarakat yang harus dicerahkan gitu kan selama ini mungkin para katakanlah yang melek politik arahnya itu cenderung ke tokoh politik. Sekarang bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat melek secara politik gitu ya, sehingga masyarakatlah yang menggiring para tokoh pelaku ini untuk yang seperti untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan cita-cita menjadi seorang parpol gitu kan ya. Jadi Sobat Kicau Jelata, mungkin sudah waktunya kita mengedukasi ya teman-teman kita yang lain untuk sadar politik,
Ya nggak? Ya. Sadar bahwa politik ini adalah menentukan segala-galanya. Ya. Dan untuk orang-orang yang duduk di partai politik, kita harus bisa menseleksi, benar-benar melihat bahwa orang ini punya dedikasi apa tidak, gitu kan? Ya. Apa murni atau tidak tujuannya? Tapi memang ini perlu perjuangan. Betul. Nah, kita lihat bahwa semua ini tidak lepas dari primordialisme, kekeluargaan, dan sebagainya. Ya, sebagai kita lihat aja, misalnya tidak hanya di parpol, di pemilihan kepala daerah aja. Habis bapaknya, istrinya. Habis istrinya, istri keduanya. Habis itu anaknya. Nah, ini kan kenapa ini bisa terjadi? Karena Sobat Kecurigaan membiarkan itu. Masyarakat membiarkan itu. Kalau masyarakat melek, ya tidak terlalu teriming-iming dengan sesuatu yang sifatnya materi atau apapun, tapi adalah sesuatu yang mulia yang ke depan untuk kebaikan bersama, pasti ini akan terjadi. Dan gini, untuk tingkat daerah, masyarakat itu bisa tidak disandera oleh partai politik. Karena yang kita pernah bilang tuh, calon independen, menurut undang-undang boleh gitu ya. Jadi barangkali ya saatnya masyarakat mencari calon independen yang bisa dia usung untuk menjadi kepala daerah, gitu kan? Di 2024 di pilkada serentak, gitu kan? Mungkin untuk presiden, ya kan, atau anggota DPR itu kita udah tersandera oleh yang namanya oligarki. Kan? Jadi ya akan bergulir dari itu ke itu saja, ya kan? Kecuali ada sesuatu angin puting beliung melanda, ya kan? Nah, kita nggak berharap angin puting beliung itu melululantakkan kita, gitu. Tapi kita berharap ada angin puting beliung yang menyadarkan para mereka pelaku politik itu bahwa mari kita kembali ke tujuan pembentukan negara ini, kan? Kan atas nama sebenarnya. Apakah kakek Bung Jela dulu di daerah sana itu diajak komunikasi oleh mereka di tanggal 17 Agustus itu? Ya tidak kan? Tidak kan, termasuk kakek Bung Kicap. Kita tersandera sebenarnya alas yang mengatasnamakan. Oke lah, karena tujuannya luhur sesuai dengan pembukaan UUD 45 kita ikuti gitu kan. Tapi kalau lama-lama kita dibikin resah, ya kan? Atau anak-anak kita cucu bukan tidak mungkin apa yang diramalkan orang, ya kan? Tentang republik kita ini ya bisa terjadi gitu. Dan itu harus disadari oleh kita semua. Atas nama loh. Atas nama. Kalau istilah bahasa Padang itu dijual dua orang. Jakarta kami. Ya kan? Tapi kan waktu itu juga nggak mungkin kita melakukan satu referendum. Ya kan? Tapi kita bersyukur kepada founding father negara ini sudah berani mengambil inisiatif untuk mengatasnamakan kita kan gitu. Artinya begini, jargon-jargon aku Indonesia ini segala macam itu mungkin di zamannya kita masih laku gitu. Tidak banyak anak cucu kita, mereka lebih rasional. Betul. Ya kan? Kalau republik ini terus-menerus tidak bisa mendistribusikan keadilan sosial, tidak bisa menjadi rumah bagi semua, jangan salahkan kalau sesuatu terjadi gitu. Dan itu harus disadari dari sekarang. Karena setiap generasi itu beda apa ya, kita manusia masih bisa ditakut-takuti ya enggak, beda budaya, beda apalagi sekarang dunia ada di genggaman. Kalau dulu kita didikte oleh TVRI ya enggak, oleh ini itu, sekarang nggak bisa lah lagi. Itulah pelaku politik harus berubah, itu kata kunci sebenarnya. Sip, jadi demikian Sobat Kecurigaan, bincang-bincang kita siang ini, celoteh kita ataupun kicauan kita ya mengenai perpolitikan ke depan, melihat fenomena yang terjadi di prahara Partai Demokrat ini. Dan tentu saja kita ingin supaya pilar demokrasi ini kuat. Artinya sesuai dengan yang disepakati bersama, negara kita adalah negara republik yang demokrasi ya, negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah ini mungkin perlu kita bertanyakan kembali bahwa yang berkuasa adalah rakyat, tapi memang melalui perwakilan gitu kan. Nah perwakilan kita ini yang harus kita pilih dari orang-orang yang benar-benar punya dedikasi, punya integritas, dan punya kemampuan. Jadi tidak hanya sekedar nama besar saja, tapi memang kelihatan bahwa mereka sudah benar-benar akan memikirkan masyarakat, bukan memikirkan lagi keluarga, pribadi dan sebagainya. Dan semoga darah biru itu nggak ada di politik sebenarnya kan. Semua orang punya kesempatan yang sama, kan. Jadi ya itulah. Mari kita ke depan lebih rasional ya. Lebih rasional. Gitu. Oke. Baik, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang kita ini untuk pencerahan dan menyadarkan seluruh masyarakat tentang sadar politik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.